Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Kaifa ahwalukum? Wallahi, perjalanan hampir kurang lebih 3 hari. Acara kami kemarin dari pagi sampai malam kita di area Jawa Timur. Hari ini berada di Bina Madani, tadi pagi sampai siang Bina Madani Putri. Dan sebenarnya anak kangen sama beliau ini, Ustadz Bahrudin ini, karena udah lama ketemu. Dan qadarullah anak diberikan amanah untuk bertemu dengan santri-santriku yang luar biasa hari ini. Masya Allah. Jujur anak katakan antum adalah ajyal. Ajyal itu artinya generasi yang suatu saat antum akan dibanggakan oleh orang tua antum. Ana melihat sorotan mata antum adalah sorotan mata yang punya spirit, kan. Ana lebih baik bicara depan 50 orang. Itu lebih intensif dibandingkan hadir di depan ribuan orang seperti di Makassar waktu itu. Banyak santrinya, hampir 5.000 orang. Tapi mereka enggak intensif di situ. 53 orang, Ana bisa one on one depan antum bicara. Walaupun waktu yang singkat, mungkin 30 menit Ana bicara, tapi Ana mohon setiap detiknya berkualitas. Siap? Siap. Tadi dari pagi sampai siang hampir 4 jam Ana bicara. Tapi hari ini hanya 30 menit. Ini di luar jadwal loh, Ustaz. Kalau Ustadz Bahrudin mengatakan, Pak Happy nanti ketemu santri ya, Ana mah ngikut beliau aja. Kalau nggak ngikut Ana kewalat tuh sama Kiai. Ismi Happy Chandra, Ana asli Tasikmalaya. Ana bisa hadir di tempat antum, bisa kenal sama Ustadz Bahrudin seperti beliau katakan, Ana terlahir dari rahim Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Sekian tahun lamanya dan lama ketemu beliau juga. Dan Ana bisa tampil sampai hari ini itu berawal dari atmosfer pesantren. Jadi antum pun sama. Hari ini Ana MC di Istana Bogor, kawan. Ana MC untuk kepresidenan. La muhal, tak ada kata yang mustahil. Obrolan kita hanya 30 menit di siang hari menjelang asar. Bisa jadi pertemuan kita minal auqat al mustajabah. Di antara waktu yang mustajab, ketika antum sekarang berteriak dalam benak antum, Pak Happy, Ana mau Pak Happy, Ana belajar MC, suatu saat Ana akan jadi MC seperti antum. La muhal, tak ada kata yang mustahil. Ana hari ini berada di Istana Bogor sebagai MC, tapi suatu saat 10 tahun mungkin, 20 tahun mungkin, ketika bendera pesantren ini sudah berkibar, hadir ribuan santri dari tanah pesantren ini, dan antum 53 orang yang pertama kali Ana ketemu dengan antum, satu di antara antum akan menjadi orang, dan antum akan menjadi seorang master of ceremony nanti di Istana Bogor atau Istana Merdeka. Ketika antum mengatakan, Ustaz kayaknya mustahil ya Ustaz, kami ini masih belajar, kami masih merangkak. Siapa bilang? Kami pernah datang ke Loknga, Aceh. You orang Aceh kah? You tahu Loknga kah? Ana pernah datang ke Loknga. Apa yang terjadi di situ, kawan? Ana datang bersama 10 tim. Saat itu ingin memotivasi korban tsunami Aceh. 2.500 orang kumpul semua di Masjid Baitur Rahman. Saat kami mau pulang, antum tahu ada seorang direktur, dia menarik tangan Ana sambil mengatakan, Pak Chandra, tolong jangan pulang dulu. Kasihan santri-santri kami ini, kemarin pengen ketemu Bapak sebentar aja mau foto, kok susah kali Pak Chandra. Bapak keburu dibawa sama protokol gubernur, tolonglah sebentar singgah ke pondok kami Pak Chandra. Ana bilang, di mana pondoknya? Di Loknga. Bismillah, berangkat kita. 10 orang kami berangkat menuju ke Loknga. Ana menunggu, kok gak ada yang menjemput. Bapak itu udah pulang tapi gak ngejemput, gak ada yang ngejemput, gak ada yang nganterin gitu loh, Kak. Tiba-tiba datanglah 10 orang, dia menggunakan kostum seragam tapi pakai helm. Berarti transportnya apa? Motor, betul kah? Itu bukan motor, Kak, bentor. Becak motor. Antum tahu becak motor? Seumur-umur naik becak motor, Ustaz. Kami 10 orang. Si 10 orang itu mengatakan, Pak Chandra, kami diutus oleh pesantren untuk menjemput Bapak dan tim untuk menuju ke Loknga. Kami siap menemani Pak Chandra. Kita naik becak motor. Udah 2 jam kita jalan, gak nyampe-nyampe. Anak tengok drivernya, Mas, ini udah 2 jam kita jalan, gak nyampe-nyampe, Mas. Abang itu bilang, tolong sabar Pak Chandra, 3 jam lagi kita nyampe.
Saat itu antum tahu apa yang terjadi? Ketika nyampe ke lokasi, ada tulisan di situ, "Welcome to El Aitam School." Ada gapura kecil, tertulis dari karton di cutting gitu kan. Anak berdiri di situ nunggu direkturnya datang. Saat itu direkturnya datang dan mengatakan, "Ahlan wa sahlan, Masya Allah Pak Chandra, santri kami ini pasti akan senang mendengar Bapak datang ke sini. Ahlan." Mana santri-santrinya Pak? Saya ingin melihat. Sebentar Pak Chandra, mereka lagi sholat duha. Anak nunggu mereka datang. Kok nggak datang-datang? Keluarlah santri-santrinya dari sebuah gubuk kecil dengan jumlah santri berapa? 5 orang. Itu coba bayangin deh. Anak jauh-jauh, perjalanan jauh banget Kak. Tim kami berapa orang? Berapa orang? Tim kami 10 orang. Yang akan dimotivasi hanya 5 manusia kawan. Antum mah banyak ini, maka banyak banget anaknya bisa duduk di sini. Di Lokna hari itu, apakah ada bangku seperti ini? Lah. Di El Aitam School hari itu, apakah ada mikrofon? Nah. Di sana tak ada listrik, tak ada sound. Laptop yang kami bawa, semua peralatan yang kami bawa tidak bisa kami pasang karena di Lokna yang santrinya hanya 5 santri itu. Yang tim kami 10 orang datangnya. Ternyata tidak ada apa-apa di situ. Apa yang kami lakukan? Apa kami mundur? Lah. Apakah kami saat itu langsung pamitan? Pak, kalau gitu anak pulang dulu. Enggak. Justru kami datangi mereka 5 orang itu. Anak suruh duduk lesehan di situ. Anak pegang pedangnya satu persatu. Nah, hari ini kau berdiri tegak di tanah rencong ini. Hari ini santrinya hanya 5 orang. Suatu saat, setiap 5 di antara antum akan menjadi orang yang akan dibanggakan oleh orang tua. Anak pegang kepalanya satu-satu. Dan anak bilang ke satu putri hari itu yang dia berinak air mata. Anak bilang kepada dia, "Nah, ketika kau menangis hari ini, aku tahu kau ingin dibanggakan orang tua. Suatu saat, bukankah kau ingin dipeluk orang tuamu?" Dan orang tua mengatakan, "Nah, aku bangga punya kau anakmu. Ibu ini belum bisa suatu sempurna. Kamu harus betah di pondok ini. Ibu ini belum bisa sempurna. Ibu ini belum bisa menyapa itu dengan bapak. Mudah-mudahan anak kau di pesantren kau bisa." Gara-gara anak mau kayak gitu, ini 2 anak gak mau tengok kita. Dia mengatakan, "Pak Chandra, tolong jangan bicara ibu di pesantren ini. Karena kami berlima ini Pak Chandra. Orang tua kami ini sudah tak ada Pak. Saat gelombang tsunami Aceh hari itu Pak Chandra, aku bersama ibuku kami berlima ini di atas genteng terbawa arus ombak Pak Chandra. Ibuku terbawa ombak. Aku mau tangannya tak bisa Pak Chandra. Saat itu ibuku terbawa ombak dan dia menangis di atas hamparan ombak sambil mengatakan, "Nah, jika ibumu mati hari ini, nanti kau harus bisa ngaji ya ayah. Nanti kau harus bisa baca Quran ya ayah." Aku ingat itu Pak Chandra. Sengaja aku berada di pesantren, aku hanya mengenal nama Allah dan Muhammadnya. Bayangin, yang ngomong itu kan pas Mas Esnur. Aku pun sama di sini. Saat itu 5 anak ini pada bawa ke makam orang tuanya. Di situ mereka berdoa, "Bu, aku bawa orang dari Jakarta. Dia akan berdoa buat ibu." Kita bersama berdoa, Insyaallah roh dan dunia di jinan. Jadikan keluarga termasuk dari Allah. Amin, bersyukur. Ini ujian dari Allah Azza wa Jalla. Liyabluwani aashkur am akfur. Kita termasuk yang syakuro atau kafuro. Atau dari mana? Syakuro atau kafuro? Syakuro artinya bersyukur. Kalau kafuro kufur. Mana? Bodoh. Dari Aceh hari itu. Oh, itu enak soalnya. Masya Allah, luar biasa. Enak banget.
Aku lupa sampai mana tadi bicara. Apa ya? Sakuro atau kafuro. Setelah itu, qadarullah. Ketika sepulang kami dari Aceh, kami melihat satu potret yang luar biasa. Santri berlima ini, siapakah mereka? Siapakah 5 anak El Aitam School yang kami datangi hari itu jauh-jauh itu? Dan ternyata tidak ada kata mustahil. El Aitam yang kami datangi beberapa tahun silam, sekarang itu sudah berdiri tegak menjadi sebuah pondok pesantren di Lokmah, dan itu sangat besar sekali. Santrinya hampir 750 orang, hampir 1000 sampai 2020 kemarin anak ke sana, dan 5 anak itu sekarang sudah tidak ada di situ. Kemana? 1 orang dia menjadi staf dari Kementerian Sosial, 1 orang lagi menjadi staf di gubernur. Anak penasaran sama anak itu, di mana mereka? Anak penasaran dengan 1 orang staf gubernur di Jakarta. Ternyata ada pas anak event di Senayan, 1 anak itu dia teriak, Pak Chandra masih ingat saya. Dia menuju ke depan dan dia mengundang anak langsung mengatakan, Pak Chandra, aku adalah orang yang menangis ketika Bapak datang ke pondok kami yang hanya sampainya 5 orang. Yang saat itu Bapak memegang pundak anak sambil mengatakan, nah, kau nanti akan menjadi orang yang dibanggakan oleh orang tuamu. Ternyata itu jadi doa padanya. Aku sekarang sudah membuktikan depan orang tuaku di atas kuburan Pak Chandra, kalau aku bisa sukses terlahir dari rahim pesantren. 5 menit Anda bicara seperti ini, antum sudah merekod, antum sudah merekam. Oh iya, benar juga orang itu ngomong. Itu santrinya berapa orang? Santrinya berapa orang? Hanya 5 orang. Antum 53. Makanya Anda bicara hari ini, minal awqat al-mustajabah. Allah sami, Allah basir. Allah tidak tuli dan tidak buta, kawan. Buktikan kepada orang tua itu nanti. Bersama 53 orang ikuti sama kuda. Ini samudra akan terus bergelombang. Antum terus ikuti alurnya sampai ke titik finish. Nanti ketika antum sudah sampai ke titik finish, antum akan teriak, ya Allah, we are winner. Kita menang hari ini. Antum angkat itu benderanya. Disitulah orang tua antum akan bangga, seperti ibu anak bangga di atas karpet merah istana hari itu. Dia memeluk anak sambil mengatakan, nah ya Allah, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok. Kayaknya baru kemarin kau MC untuk seorang kepala desa di kampung kecil kita. Sekarang kau tampil dengan gagah untuk memanggil seorang presiden hari ini. Bukan itu hangat. Atau bilang, Pak Chandra, kami itu orang kampung Pak, jauh dari kota. Anda lebih kampung dari Anda. Anda Tasikmalaya di selatan jauh dari kota, di petanya nggak ada. Saking kampungnya di peta nggak ada, Pak. Tapi kemanapun anak pergi, anak munculkan di slide kalau anak orang terlahir dari Tasikmalaya Selatan. Next, suatu saat nanti antum ke depan, antum selama bertahan di samudra pesantren ini, dan antum sudah jadi alumni nanti. Bawa nama pesantren ini kemana pun antum pergi. Karena apa? Karena air yang antum minum di tanah ini, tanah yang antum injak, udara yang antum hirup, itu akan menjadi saksi kesuksesan antum selama antum sam'an wa ta'atan kepada seluruh asatid pimpinan pondok yang ada di Mahat ini. Tapi ketika satu di antara antum tidak bertahan, dia langsung loncat dari arah kapal menuju ke arah samudra lepas dan tak ada yang membantunya. Disitulah antum akan terhempas dan kemana tak tahu tujuan antum nanti. Tapi harus ingat, justru 53 orang ini bisa senada seirama. Antum saling memadukan langkah. Satu orang ada yang merasakan dia tidak betah, kecewa, galau, gelisah. Antum pegang pundaknya, bismillah kawan. Perjalanan kita masih panjang. Kita harus sukses. Ini kata Pak Happy Chandra. Kita harus dipeluk oleh orang tua nanti dengan penuh kesuksesan. Itu kan. Dia berdua nih. Ashkur am akfur. Pilih lagi kak. Mau jadi generasi syakuro atau kafuro? Suara antum hanya 20% loh. Nah, syakuro atau kafuro?
pandemi. Tadi anak kesini pakai masker, anak lepas Ustaz. Karena anak itu nggak pakai masker. Karena kenapa? Anak yakin ini pondok hafatul malaika. Antum membaca ayat-ayat Allah di sini, antum menyampaikan kecintaan antum kepada saudara-saudara sang Nabi. Percaya pondok ini kan. Setiap antum berdoa mustajab insya Allah. Karena dibacakan ayat-ayat Allah dan kecintaan kepada sang Nabi. Maka di tengah pandemi COVID ini, santri itu harus tetap mempesona. Keren kan bahasanya? Ada ulangnya, di tengah pandemi ini, santri itu harus tetap mempesona. Anak ngeri, Ustaz lagi. Anak baru bicara 5 menit, mereka udah beli nama iman tadi. Anak harus tanggung jawab. Besoknya enak banget hari ini. Teruskan? Lanjut. Tantangan loh ngomong di setiap hari kayak gini. Kalau kita nggak bisa memainkannya, itu peserta banyak yang menghentikan cipta. Dan baca doa bismillahirrahmanirrahim. Ini alhamdulillah hari ini nih semuanya siap belajar. Kita harus belajar dari orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Ada nama Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon itu adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka tak punya baju seperti layaknya orang-orang di sini. Mereka cemburu sama antum bisa belajar dengan pakaian yang indah. Mereka diserang wabah bertahun-tahun lamanya. Orang-orang Solomon ini tetap bertahan walaupun di tengah wabah. Sebelum datang COVID, mereka sering diserang wabah. Antum tahu apa yang terjadi? Ketika kami datang ke Kepulauan Solomon itu, berinteraksi dengan mereka, mereka seakan-akan tidak lagi terkena wabah. Mereka tetap punya semangat. Mereka bertahan, tapi dia punya roh dan spirit. Anak tanya dari mana wabah itu datang? Pak Chandra, wabah itu datang dari sebuah pohon besar. Nanti kapan-kapan setelah anak kesini lagi, kita munculkan gambarnya saja lewat screen-nya. Ada pohon besar di Kepulauan Solomon itu, gitu. Orang-orang Solomon, mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka itu dalam kemiskinan kan. Mereka dalam keterbatasan. Mereka ingin menghancurkan pohon ini biar wabah ini hancur, tapi mereka tak punya alat. Dengan cara apa mereka menghancurkannya? Mereka menghancurkannya bukan dengan gergaji, bukan dengan alat digital cutting. Mereka menghancurkannya hanya dengan berteriak di dekat pohon ini. Mereka mengatakan dengan izinmu Tuhan, dengan izinmu ya Allah, innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu lah kami minta tolong ya Allah. Wa innaka khairul mustaka. Dan hanya kepadamu lah kami ini mengadu. Kami ini berteriak seluruh warga Solomon. Kami yakin dengan izinmu Tuhan, kami ini berteriak, ini pohon akan tumbang dan hancur. Atau enggak? Hanya dengan teriakan pohon itu tumbang dan hancur tanpa alat. Antum juga bisa di sini. Pak Hepi, kami sering merasa gelisah, Pak Chandra. Pak Hepi, kami ini sering di situ merasa tidak betah. Pak Hepi, kami sering muncul kadang kecemasan dan sebagainya. Buang energi negatif itu. Kemana antum berteriak? Fafiru ilallah, kepada sang penggenggamnya. Kami aja rindu di pondok, apalagi antum yang ada di dalam. Karena apa? Ternyata teriakan itu ada yang bahaya, ada yang positif. Teriakan yang positif, antum takbir, Allahu Akbar, yang positif. Tapi ada teriakan yang negatif. Ketika antum nanti ketemu orang tua antum, baru nyampe rumah, ibu udah berteriak, aku benci sama kau ini. Pulang ke pondok. Satu teriakan seorang ibu, satu teriakan seorang bapak, dan teriakan itu negatif. Satu teriakan itu bisa membunuh jutaan orang anak itu. Anak nggak mau, anak nggak rindu. Antum udah terbentuk sama beliau di pondok ini. Karakternya udah nice. Ketika nyampe rumah, di rumah banyak teriakan negatif. Antum bilang sama ibu itu, Bu, kata Pak Hepi Chandra, jangan berteriak kayak gitu. Karena ibu berteriak, jutaan orang anak punya akan terbunuh. Kalau ada ibu yang suka berteriak kayak gitu, ibu itu suka nonton film azab Indonesia.
Antum nanya sama aneh, sampai antum belajar di mana sih ngomong kayak gitu, Ustaz? Anak belajar di istana kemana? Saat di Istana Bogor hari itu, antum kalau melihat TV saat 76 tahun Indonesia merdeka kemarin, antum pasti pernah mendengar ada suara ini dari Istana Bogor. Dan setelah itu di-announce ke seluruh TV nasional. Antum mau dengar suaranya nggak? Mau dengar suaranya? Mau dengar suaranya? Duduk dengan tegak. Salah-salah bicara depan anak gontor. Antum pasti pernah mendengar ada suara ini di istana. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kibaran sangsaka merah putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Ada backsoundnya. Kak, itu MC namanya. Antum kalau nanti jadi MC, ada acara di sini, sampaikan. Antum angkat tuh mikrofon. Mikrofon yang enak itu ketika antum bicara, pegang mikrofon seperti ini. Suaranya tidak akan over. Ilmu pertama dalam zona bicara, tidak ada yang pegang mikrofon seperti ini. Suaranya nggak enak didengar teman-teman. Anak dapat ilmu di istana Bogor sama Mas Tantowi. Canggah kalau bicara pegang mikrofon kayak gini. Tidak ada teman-teman kami di Trans 7 yang ngomongnya kayak gini kan? Atau kayak gini, ada. Keluar dari istana, ketemu sama orang TV One. Orang TV One bilang, Mas, kamu cocok loh suaramu jadi TV voice over. Dapat lagi ilmu baru apa itu? Karena di Mahat nggak ada istilah voice over, Ustaz. Apakah ada pelajaran voice over di Mahat? Nggak ada. Atau Mazhab dan Sunal Anak voice over? Nggak ada. Anda dapat ilmu di situ. Disuruh apa di situ? Antum pasti pernah dengar di TV One sore ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar sore itu? Simple kan? Anda cuma ngomong 4 detik. TV One memang beda. Habis itu udah ada keluar dari ruangan itu. Itu namanya voice over ya teman-teman. Namanya apa? Antum dapat memproduk jadidah mini. Voice over apa? Voice over. Nanti kalau ada acara di sini, nanti harus ada voice overnya. Biasa di belakang layar ya. Ladies and gentlemen, gitu kan. Seperti anak ngisi di Trans TV, ada acara namanya Bioskop Trans TV, betul. Dan antum pasti pernah mendengar acara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Semuanya akan Anda dapatkan di Bioskop Trans TV. Kenapa anak praktekkan ini? Karena mikrofonnya udah enak. Kalau tadi mah gak bakal bisa. Karena nunggu ini mikrofonnya dengar dulu baru. Emang kodarulah yang harus dipraktekin kali ya. Habis kalau Trans TV nanti kapan-kapan ya antum nih, kalau antum udah belajar di sini lebih lama lagi di sini sampai antum selesai, nanti ada rihlah study tour. Anak rekomendasi antum nanti kita datang ke TV One atau ke Transmedia. Kita belajar tentang dunia bicara, dunia broadcasting. Ada suatu belajar itu ilmu Allah juga kawan. Bukankah tercantum dalam Al-Quran? Khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah menciptakan manusia, wa'allamahul bayan, dan mengajar yang pandai berbicara. Jadi kita harus pandai berbicara. Dipanggil sama Trans 7. Orang Trans 7 bilang, Mas, saya minta suara Mas untuk acara ini. Acara apa coba? Hazanah Trans 7. Setiap pagi, you pasti pernah mendengar suara ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Pernah dengar suara itu? Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu kan? Nanti Ustaz kalau ada brosur, kita kasih brosurnya kan. Rekam ke suaranya kan, pakai suaranya. Gitu. Gak mungkin ada masuk TV One ngomongnya kayak gini kan.
TV One memang beda. Gak laku dong suaranya. Senang ada kerjaan tuh. Gitu kan. Kenapa Anda ceritakan? Tak ada maksud menyombongkan diri kawan. Tapi jadikan sesuatu positif. Ingatkan, Anda orang kampung. Anda yang tinggal di pelosok yang dulunya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi ketika Allah sudah menggerakkan, tidak ada kata mustahil. Lamu hal, tidak ada kata mustahil. Ada dengar ada dari Lombok, akan tangan mana yang dari Lombok? Lombok Barat, Lombok Timur. Aik mau? Kau tahu Aik mau kan? Tahu daerah Aik mau tahu? Sepertinya kau tidak tahu kawan. Lombok Timur itu ada ma'had, namanya Ma'had Islam Binal Ummah. Di Lombok Timur, Aik mau sana lagi. Sampingnya kau Aceh mana kawan? Aceh Besar, Lambaru. Itu Lambaru kan? Ente BN. Magelang. Aku kira aku dari Medan kawan. Sampingnya Medan. Oh Medan. Mana kau Medannya? Oh, akhirnya ketemu orang Batak pula di sini. Ketika Trans 7 selesai, ada orang Antv. Mas, yang dari pesantren itu ya Mas ya? Itu panggilnya. Saya senang kok. Saya nggak mau dikatakan orang pesantren. Justru buktikan kepada orang di luar sana bahwa orang pesantren itu bisa berkiprah hiasi langit Nusantara. Anak punya tagline tahun ini, pesona pesantren hiasi langit Nusantara. Anak lah muafik. Anak nggak setuju kalau orang di sana mengatakan, paling pesantren ini pintunya hanya ngaji doang. Saya bilang, kita bisa berkiprah di luar sana kawan. Orang Antv suruh apa? Mas, bisa nggak jadi double Mas? Bismillah. Nah, coba dulu. Anak pondok kan kayak gitu kan, coba dulu aja. Musalam juga, ya nanti kan. Kenapa kan gitu? Nggak ada teorinya, kabel aja dulu. Terserah orang mau bilang apa. Dicoba. Jadi apa Mas? Ini ada film. Tapi bahasa nanti kalau bisa nih suaranya pakai siap. Di Surabaya di situ ada ngisi suara film, di filmnya Mahabharata. Filmnya sudah apa? Dan filmnya Mahadewa. Anaknya nggak suka film-film itu. Allah itu, anak nggak suka dan nggak pernah nonton. Terus antum tanya lagi bro, kalau nggak suka ngapain itu terima PMP? Lumayan, durasinya panjang. Makanya terima. Di Surabaya. Di Surabaya saya di situ. Pasti antum pernah mendengar ada suara Bisma melawan Arjuna dan muncul suara kayak gini. Lagi nunggu ya. Terus banget kan? Antum saat arah maju dulu, antum bilang sesajengan yang 53. Kan gini, Ustaz. Lebih dapat anak ngobrol ya. Mau dengar suaranya? Mau dengar apa tidak? Pasti antum pernah mendengar di perfilman Antv kayak gini. Ingat Arjuna. Belum selesai. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gaga ini akan berubah menjadi lautan darah. Dia tahu gak yang paling mahal apa? Tertawanya kau. Anak pernah rekaman di Antv Ustaz, dari pagi sampai sore hanya tertawanya doang. Anak Arif tidak di situ. Jangan sampai bawa keluar saja masih tertawa di situ. Saat anak ke Pekanbaru, orang Dumai mengatakan, dia nanya, Pak Chandra, setiap kau ke Pekanbaru, aku selalu ikut acara ini. Anak penasaran Pak Chandra, itu suara kayak Arjuna kayak barusan. Apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Anak istighfar di situ. Hei Kak, pertanyaanmu elok, tapi gak enak didengar. Gak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu. Coba deh Kak, bayangin, anak ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol.
tolong cepat kembali ya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut dong nanti kasirnya. Saya sakit kawan. Anak ngeri loh. Antum tadi banyak yang berlinang air matanya enggak? Kalau ketika antum lagi berlinang air mata tiba-tiba, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Anak nggak tanggung jawab di situ. Antum keluar dari ruangan ini, mata antum udah menutup mata manusia lain. Nah, kan itu seperti Ustaz Balmi katakan tadi, namanya adalah skill public speaking. Kalau kita bicara, mainkan emosi audiensnya. Sesekali mereka berlinang air matanya, tapi jangan dibikin nangis terus. Gimana caranya? Banting setir, itu tangisan, angkat lagi air matanya, hipno mereka dengan sorot mata, air mata langsung dia tarik lagi, habis dia tertawa lagi. Dia nggak sadar kalau 1 menit sebelumnya dia menangis. Jadi hari ini Anda melihat antum aneh, mata antum aneh hari ini. 1 menit yang lalu kau berlinang air mata, setelah itu tertawa lagi. Makhluk seperti apa kau ini? Masya Allah, Ustaz, kalau waktunya panjang, pengen sesuatu lagi mana antum luar biasa. Sebentar sebelum mana tutup, Anda minta satu di antara antum maju ke depan dan pegang di mikrofon. Pasti banyak yang berdoa di sini. Antum mau coba? Ayo sini kan. Alhamdulillah. Biasanya kalau udah kayak gini nih, banyak yang menganikan cipta. Banyak yang berdoa, ya Allah jangan sampai anak ya Allah gitu ya. Oke, ini 2 mikrofon, 1 frekuensi kan. Pegang mikrofonnya. Safi apa Sofi? Safi, angkat mikrofonnya. Ngajarin ya kak ya, biar tahu antum. Pertama, ketika antum pegang mikrofon seperti ini. Oke, coba. Oke. Yang kedua, ketika antum bicara di depan orang, tangan antum di bawah. Yang ketiga, banyak cara-caranya biar nampak elok dipandang mata ketika orang. Antum merasa gak? Anak bicara hampir 1 jam hari ini orang ngomongnya enak banget gitu. Pernah merasa gak? Merasa gak? Ini orang ngomongnya enak banget, tinggal lihat aja. Itu otaknya di mana gitu. Merasa gak? Kenapa ya seperti itu? Karena anak menggunakan cara kan. Kalau anak bicara dari hati, lawan bicara kita akan menerimanya dengan hati. Ini juga sama ada pada etika. Pertama, jangan menyimpan tangan di saku ketika anak bicara. Bin ada bin kalam. Contoh, aku ngomong nih, tangan disimpan di saku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, saya senang banget hari ini bisa. Ya, kamu senang, tapi orang nggak senang melihat Anda. Oke, tangan disimpan di belakang punggung. Maaf Ustaz, Ustazah, ketika ngajar tidak ada yang menyimpan tangan di belakang punggung. Bin ada belakang. Ini masih gampang, ini yang paling susah. No grafit. Ketika bicara tidak boleh menggunakan grafit. Apa itu grafit? Grafit itu penting kawan. Orang yang menggunakan grafit saat bicara berarti dia belum pede bicaranya, belum prepare bicaranya. Kayak gimana grafit? Kayak gini kan. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang apakah antum semuanya ini ilmu loh kan. Walaupun anak memainkan materinya sampai ada joknya biar aku nggak ngantuk. Ini ilmu namanya grafik. Namanya apa? Grafik. Ingat gak ya? Tidak menyimpan tangan di saku, tidak ada grafik. Untuk ke depan angkat mikrofon. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Mulai. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Kok pakai namamu? Kenapa? Safi adalah orang ke-315 setelah Golkar 2 tadi malam. Ketika dipegang pundak kanannya, namanya akan sama dengan saya. Itu namanya hipno audiens. Sampai kapanpun, gak bakal berubah. Ditanya sama orang tuanya, kamu siapa? Happy Chandra. Oh pakai namamu. Happy Chandra itu nama aneh. Orang ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Antum pakai namanya. Mulai. Assalamualaikum, saya Syafiq dari Magelang.
Apa yang sudah Anda dapatkan hari ini selama 1 jam Anda bicara? Jangan bisik-bisik. Pakai mikrofonnya udah enak ini. Apa yang sudah Anda dapatkan? Lebih panjang lagi, alhamdulillah hari ini saya mendapatkan ilmu gitu kan. Ya belajar kan, angkat. Alhamdulillah saya mendapatkan ilmu pengetahuan. Ilmu berbicara. Ya Tuhan, closing kan. Angkat mikrofonnya. Terima kasih, saya bicara, sampai jumpa. Terima kasih, saya Ahmad Syafiq. Sampai jumpa. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan dong buat saya. Syukur, silakan duduk kita kembali. Habis waktunya. Jam 3. Mana belum tunggu transport. Kak, udah dulu ya. Atau mau lanjut? Enak kali kalau yang duduk aku yang ngomong. Ya. Next, kalau anak ke Magelang lagi, anak akan telepon beliau, nanti akan ketemu aku lagi. Kita buat formula yang lebih luas karena kita udah sinergi nih di 1 jam pertama. Bagaimana kita jadi pembicara yang hebat, memotivasi orang. Coba sebelum anak keluar dari ruangan ini, posisikan tangannya mau tepuk tangan kayak gini kan. Siap ya? Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum 1 kali. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan antum 2 kali. Selamat pagi. Jelas dari sini kawan, banyak di antara aku yang matanya ke depan, otaknya ke jemuran. Ulangi kak, selamat pagi, selamat siang. Terakhir, kalau Anda bilang selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Pasti antum lagi menunggu malam. Ini mah di TK juga banyak kak. Di kanak-kanak bermainnya kayak gitu, jadi seru. Hada min fadlil. Wallahu a'lam bishawab. Ana bicara, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Happy